Sementara itu Presiden Joko Widodo menanggapi santai kabar menghilangnya Mentan. Presiden menyampaikan Mentan masih berada di luar negeri dan belum kembali ke tanah air. Namun demikian Presiden yakin Mentan akan segera kembali ke tanah air. Dikabarkan hilang kontak negara dari Presiden untuk Pak Mentan, mungkin Pak kalau bisa melihat. Ya ditunggu lah. Beliau kan ke luar belum sampai ke Indonesia masa. Artinya ada kayak ini hilang kontak, infonya hilang kontak. Siapa yang kehilangan kontak siapa? Pak Mentannya, tidak ada kabar. Mengakui Bisa kontak. Kontaknya coba dikontak aja kan bisa. Ada yang punya nomor telepon enggak? Coba dikontak. Terima kasih Pak. Ditunggu nanti. Dia memang dari luar belum sampai ke tanah air. Berarti udah kabarin ke Bapak. Bapak tahu posisi Pak Mentan di mana, tahu ya? Bapak tahu posisi Pak Mentan di mana? Ya masa urusan saya. Posisi di mana Presiden suruh tahu kamu tuh gimana? Terima kasih Pak. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mencuat setelah KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian 28 September lalu dan kantor Kementerian Pertanian sehari setelahnya untuk mengungkap dugaan korupsi. KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, bukti elektronik, 12 senjata api yang telah diserahkan ke Direktorat Intelkam dan uang tunai puluhan miliar dalam rupiah dan mata uang asing. KPK juga menyelidiki adanya dugaan perintangan dalam proses pengumpulan barang bukti karena ada dugaan sejumlah dokumen dirusak. apa yang ditemukan dan diamankan dalam proses penggeledahan tersebut antara lain uang dalam bentuk uang cash ya, rupiah dan mata uang asing, kemudian bukti elektronik dan juga dokumen lainnya terkait dengan perkara ini, termasuk juga dugaan senjata api yang sudah diserahkan pada Direktorat Intelkam di Polda Metro Jaya. Tentu kan berikutnya kami mengagendakan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dikonfirmasi gitu ya. Juga telah kami temukan beberapa banyak dokumen terkait dengan perkara ini begitu ya. Tapi sekali lagi apapun perbuatannya yang itu sengaja untuk merintangi proses penyidikan itu dapat dihukum. Sebelumnya 14 Juni 2023, KPK umumkan membuka penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Bahkan pada 19 Juni, KPK memanggil Mentan untuk dimintai keterangan dan diperiksa selama 3 jam. Belakangan KPK menetapkan 3 pasal dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini memang masih belum memberikan keterangan resmi terkait siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Meski demikian, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan menghilang usai rumah dinas dan kantornya digeledah KPK pekan lalu. Dan kita akan membahasnya bagaimanakah penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Bang Zainur Rohman. Assalamualaikum. Selamat sore Bang Zainur. Waalaikumsalam, selamat sore Bang. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sinda Sore. Kalau kita lihat kasus ini secara keseluruhan dulu Bang Zainur, bagaimana Anda melihat apa yang menjadi catatan ketika Anda membedah kasus korupsi di Kementan ini? Ya, ini kan kasus diduga ada pengumpulan uang yang dilakukan oleh orang kepercayaan pejabat di Kementerian Pertanian dengan cara meminta kepada para pejabat di tingkat bawah ketika mereka ingin menduduki jabatan di atasnya, promosi akan menduduki jabatan direktur atau direktur jenderal, diminta memberikan sejumlah uang. Nah, ini yang kemudian disidik oleh KPK, diduga ada dugaan gratifikasi atau suap atau pemerasan. Nah, yang jadi masalah kan setiap ada pengumpulan dana tidak resmi seperti ini menjadi beban bagi organisasi. Biasanya orang yang diminta untuk setor itu akan mencari-cari sumber-sumber tidak sah untuk menyetorkan uang yang diminta. Misalnya melakukan pemalsuan terhadap anggaran di dalam organisasi, misalnya perjalanan dinas atau kegiatan-kegiatan atau juga anggaran
kedinasan lainnya, sehingga kemudian ini menimbulkan fraud yang sangat banyak di dalam organisasi. Belum lagi jika ternyata kemudian merembet ke para penyedia barang dan jasa dengan meminta sejumlah uang, sehingga kemudian tentu akan menimbulkan kemahalan dari sisi harga dan lain-lain. Saya mengatakan bahwa adanya dugaan jual beli jabatan dan permintaan pengumpulan uang ini bisa menyebabkan satu institusi itu menjadi korup semua gitu. Nah, inilah yang sedang disidik oleh KPK agar KPK bisa membuat terang masalahnya. Kan kita sudah lihat bersama, ada penggeledahan, Bang Juno, ada penyitaan. Nah, dari penggeledahan diikuti dengan penyitaan, ditemukan uang miliaran rupiah, diduga juga ada penemuan senjata api. Nah, ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPK untuk melihat ada atau tidaknya kaitan antara barang-barang tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan. Jadi ya, pola-pola seperti ini kan banyak ya Bang, kita lihat di beberapa lembaga ya, dan sering ya juga terungkap ke publik bagaimana tadi gratifikasi, TPPU dan segala macam. Menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah ataupun pihak terkait ya agar tadi praktik-praktik ini tidak jadi tradisi sehingga lembaga yang didapati ada praktek ini tadi lembaga yang pastinya akan korup seperti itu? Ya, tentu di dalam pengisian jabatan di internal kementerian atau lembaga dan juga daerah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip merit. Ya, harus dengan mengutamakan kinerja, kompetensi dari calon-calon pejabat. Yang menjadi masalah adalah masih ada ruang bagi pejabat pembina kepegawaian untuk menentukan jabatan-jabatan yang akan diisi. Jadi nanti kan dibentuk tim seleksi. Tim seleksinya juga kebanyakan adalah orang-orang kepercayaan dari pejabat tertingginya. Setelah itu kemudian tim seleksi menyerahkan. Mohon maaf kita jeda sedikit dulu ya. Kita ada sedikit informasi terkait breaking news berikut ini. Kita akan jeda dulu Bang Zainur, nanti kita sambung di segmen berikutnya. Siap, Bang Jono. Baik, baru saja kita simak pemirsa breaking news terkait tadi tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo, dan kita kembali lanjutkan dialog kita terkait Mentan. Sudah bersama kami kembali ada Bang Zainur Rohman, Ketua Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM. Bang Zainur. Iya, Bang Juno. Iya. Baik, kalau pertanyaannya sekarang langsung saya tembak nih Bang. Ini terkait Menko yang disebutkan tersangka tapi belum diumumkan oleh KPK. Tapi Pak Menko Polhukam sendiri, Pak Mahfud MD sudah menyebutkan bahwa Mentan memang sudah tersangka. Bagaimana Anda melihat dinamika ini? Iya, memang KPK itu punya kebiasaan mengumumkan tersangka setelah melakukan penahanan. Hanya saja kan kemudian langkah-langkah KPK itu ketika melakukan penggeledahan dan penyitaan ketika Mentan tidak sedang berada di Indonesia, tidak sedang berada di rumah, tidak sedang berada di kantor, sehingga ketika penggeledahan penyitaan sudah selesai dan menurut jadwal awal Mentan harusnya sudah pulang ke Indonesia tetapi tidak segera pulang. Nah, memang kita harus tetap menunggu pengumuman resmi dari KPK. Hanya saja dari sisi hukum tentu KPK bisa punya langkah untuk melakukan pemanggilan kepada Mentan secara wajar. Kalau panggilan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK dapat memasukkan Mentan yang tidak hadir ini dalam daftar pencarian orang. Bagaimana kalau tidak berada di Indonesia? Tentu KPK bisa meminta bantuan Interpol melalui Polri. KPK punya pengalaman panjang di dalam melakukan pengejaran tersangka korupsi. Zaman dulu misalnya Nazarudin atau Nun Nurbaiti dan juga tersangka-tersangka korupsi yang lain itu melarikan diri ke luar negeri, mudah untuk dapat dikembalikan oleh KPK ke Indonesia dengan menggunakan instrumen-instrumen kerjasama internasional yang ada, termasuk menggunakan bantuan dari Interpol, Bang Juno. Baik, kalau kita tahu bahwa sebenarnya Mentan sudah diperiksa KPK ya Juni lalu ya Bang, beberapa bulan yang lalu sebelum ini mencuat kembali. Tentunya Anda menyebutkan di awal bahwa ini pasti akan melibatkan banyak pejabat di Kementan karena tadi akarnya sudah seperti itu, sudah mulai rusak di bawah dengan pattern yang diterapkan seperti itu. Menurut Anda, Bang Zainur, siapa saja pejabat yang harusnya diperiksa dalam kasus ini? Tentu KPK harus memeriksa semua pejabat yang memberikan setoran,
menerima setoran atau juga turut serta membantu. Jadi mulai dari disebut-sebut mentan, sekjen, para dirjen, para direktur, mereka semua yang diduga memberi, menerima, atau membantu proses pemberian dan penerimaan harus diperiksa oleh KPK. Nah, tentu kan nanti akan dipilah, Bang Juno, siapa yang dipaksa. Nah, kalau dipaksa maka unsurnya adalah pasal pemerasan. Kalau pemerasan maka tanggung jawab hukumnya ada di pemeras. Sedangkan orang yang dimintai kemudian memberi itu adalah bisa dikatakan sebagai korban. Tetapi kalau tidak ada paksaan, hanya berupa tawaran, tetapi kemudian tawaran itu ditanggapi dengan memberikan sejumlah uang, ya saya melihat itu antara suap atau gratifikasi. Kalau ada meeting of mind, ada kesamaan maksud antara pemberi dan penerima. Misalnya, pemberi memberikan sejumlah uang dengan tujuan agar penerima uang meloloskan dirinya menjadi pejabat. Nah, itu suap. Kalau tidak ada maksud sama sekali, hanya sekadar memberikan sejumlah uang, itu adalah gratifikasi. Nah, jadi nanti KPK harus memeriksa secara lengkap. Saya pikir ini hampir semua pejabat utama di Kementerian Pertanian itu harus diperiksa, dimintai keterangan, dan harus menggunakan juga instrumen pencucian uang, Bang Juno, meminta bantuan PPATK, apakah ada aliran, misalnya menggunakan rekening, misalnya dialirkan kepada orang-orang kepercayaan, kepada ajudan, pada pegawai, dan lain-lain, Bang Juno. Baik, Bang Zainur, ini sebenarnya praktek-praktek abuse of power ya. Orang-orang titipan ini sudah banyak sebenarnya di berbagai ranah. Tapi ini pelajaran berharga ya, agar nantinya yang maju itu memang yang berkualitas, bukan karena semata-mata karena power atau malah tadi gratifikasi atau titipan. Bang Zainur, terima kasih atas waktunya. Salam sehat untuk kita semua, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat.